pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Oke, baik ya kabarnya. Oke, di sini Ibu akan mengajak kehadiran kalian dulu. Sinta, Bobby, oke semuanya hadir ya. Anak semua dimohon untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, yang sudah Ibu tunjukkan di video nanti. Oke, simak baik-baik dan nyanyikan, ikuti dengan benar. Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah ini ya. Like dan share juga ke media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi kolom komentar, usulan atau saran juga ya. Terima kasih. Setelah kita bernyanyi, Ibu akan menunjukkan sebuah video pembelajaran khususnya di kelas 5 untuk subtema 1 pembelajaran 1. Kalian simak baik-baik ya videonya. Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Apa kabar hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 7, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Di pembelajaran 1 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA dan IPS di halaman 1 sampai dengan 17. Nah adik-adik,
Banyak peristiwa dalam kehidupan kita ya, ada peristiwa pribadi, peristiwa keluarga, peristiwa masyarakat, bahkan ada juga peristiwa yang dialami oleh bangsa dan negara. Peristiwa dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, peristiwa yang menyenangkan atau yang membuat kita senang. Yang kedua, peristiwa yang tidak menyenangkan atau peristiwa yang membuat kita sedih. Coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Berikan tanda centang pada peristiwa yang menyenangkan dan tanda silang pada peristiwa yang tidak menyenangkan. Coba kita lihat di pertama ya, gambar pertama ini menang lomba. Ini tentunya kita senang ya karena mendapat penghargaan, ya piagam penghargaan, dapat piala dan juga biasanya ada hadiah. Nah, kemudian orang tua kita juga pasti akan bangga. Nah, ini kita centang ya, karena ini merupakan peristiwa yang membahagiakan. Kemudian sakit. Kalau sakit tentunya keluarga kita sedih, teman-teman kita pun juga sedih ya. Jadi ini kita silang. Kemudian jatuh dari sepeda. Ini juga peristiwa yang tidak menyenangkan ya. Kemudian merayakan ulang tahun ini menyenangkan karena teman-teman mengucapkan selamat, ya memberikan kado ya, dan kita juga biasanya diberikan kue ulang tahun. Kemudian rumah kebanjiran, wah tentunya ini tidak ya adik-adik. Kemudian tamasya ke kebun binatang, ini juga peristiwa yang menyenangkan. Nah berikutnya ini ada gambar adik-adik buah cengkih yang belum dikeringkan dan cengkih kering, buah cengkih setelah dikeringkan ya. Nah, adik-adik rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Nah, kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Yang nomor 1, mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Jawabannya adalah bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah karena harga jual rempah-rempah di Eropa pada waktu itu sangat tinggi. Memonopoli itu maksudnya mau menguasai ya adik-adik ya. Kemudian yang kedua, seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Harga rempah-rempah semahal emas. Nah, masyarakat Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Lalu yang nomor 3, apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Nah, jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan samudra dan juga penjajahan terhadap negara-negara yang kaya rempah-rempah. Ya, termasuk kita Indonesia ya adik-adik. Salah satu peristiwa tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah penjajahan yang berlangsung cukup lama. Bersama ayahnya, Beni berkunjung ke kebun cengkeh milik Pak Rudi. Kebun cengkeh Pak Rudi sangat luas, pohon cengkehnya pun banyak dan tumbuh subur. Sebagian besar pohon cengkeh di kebun itu sudah memasuki masa panen. Nah adik-adik, ini ada bacaan ya, boleh adik-adik baca dahulu. Ya, kemudian juga ada bacaan peristiwa kedatangan bangsa Barat. Ya. Nah, ini ada gold ya, kemudian ada gospel dan glory. Nah, ini boleh adik-adik pause dulu videonya, dibaca dulu, atau bisa juga baca di buku adik-adik. Karena kita akan langsung menjawab di bagian ayo berlatih. Berdasarkan bacaan di atas, isilah kolom-kolom berikut sesuai dengan pertanyaannya. Di kolom seperti ini ya. Nah, Karina buatnya mendatar ke bawah, nanti adik-adik jawab seperti ini boleh, atau kalau mau kayak Karina gini juga nggak apa-apa ya, tergantung arahan Bapak Ibu Guru. Yang pertama, siapa yang dimaksud bangsa Barat? Bangsa Barat adalah bangsa yang berasal dari benua Eropa. Yang nomor 2, apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia? Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold dan kejayaan atau glory serta keinginan menyebarkan agama atau gospel. Kemudian kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Mulai akhir abad ini berapa ya adik-adik? 15 ya. Kemudian di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Bangsa Barat atau Portugis pertama kali mendarat di Maluku.
Kemudian mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Nah, bangsa Barat ingin mendapatkan rempah-rempah dari daerah asal dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian, nah ini dengan lebih murah ya adik-adik ya. Kemudian yang nomor 6, bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Bangsa yang dijajah pastinya sangat menderita ya. Nah, kemudian didiskusikan teks peristiwa kedatangan bangsa Barat dengan teman sebangku. Kemudian buatlah ulasan mengenai bacaan tersebut seperti di bawah ini ya. Ada judul, bagian yang paling menarik, informasi penting, dan pendapat tentang teks ini. Karina sudah buat di sebelah kanan. Judulnya tadi adalah peristiwa kedatangan bangsa Barat. Bagian yang menarik adalah kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Harga rempah-rempah sangat mahal, semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obat dan juga bumbu masak. Informasi pentingnya yaitu adalah adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat seperti dikembangkannya teknik pembuatan kapal, ditemukannya mesiu, dan ditemukannya kompas. Pendapat saya tentang teks ini, teks tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat sangat bermanfaat untuk menambah wawasan tentang sejarah sejarah ya bangsa Indonesia. Saya menyarankan teks ini karena teks tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat berisi informasi yang sangat bermanfaat. Kemudian berikutnya bersama kelompokmu carilah informasi mengenai kedatangan tiap-tiap bangsa Eropa ke Indonesia. Kita bisa peroleh dari buku, surat kabar, majalah, atau dari internet ya. Nah, kita langsung lihat saja di sebelah kanan, Karina sudah buatkan, kita besarkan sedikit. Yang pertama di tahun 1511. Ya, nah yang ini pantai utara Sumatera ya tempatnya tujuannya mencari daerah penghasil rempah-rempah dan menguasai pelabuhan Malaka sebagai pusat perdagangan. Kemudian peristiwa yang penting yang terjadi yaitu jatuhnya Malaka ke tangan Portugis membangun benteng di Ternate. Kemudian reaksi masyarakat awalnya diterima dengan baik dan mendukung Sultan Ternate, tetapi akhirnya terjadi perlawanan. Kemudian berikutnya kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Tahun kedatangannya yaitu tahun 1521, tempatnya di Pantai Tidore atau Maluku. Tujuannya adalah menyebarkan agama dengan strategi misionaris. Lalu peristiwa pentingnya meletakkan dasar-dasar agama di Ambon, Ternate, dan Morotai. Reaksi masyarakat awalnya menerima dengan baik, tetapi akhirnya terjadi perlawanan. Kemudian kedatangan bangsa Belanda di tahun 1596 di Pelabuhan Banten, mencari daerah penghasil rempah-rempah. Peristiwanya adalah pembentukan VOC, pembentukan pemerintah kolonial Belanda. Reaksinya awalnya diterima dengan baik, tapi akhirnya terjadi perlawanan juga ya. Nah, kita lanjut. Salah satu latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia adalah semboyan 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Tuliskan kembali arti Gold, Gospel, dan Glory di kolom berikut ini ya. Yang Gold artinya ada keinginan mencari kekayaan, Gospel adanya keinginan menyebarkan agama, Glory adanya keinginan mencari kejayaan. Kemudian berikutnya tuliskan pendapatmu tentang semboyan 3G tersebut. Saya tidak setuju dengan semboyan tersebut. Alasannya karena akibat ketiga semboyan tersebut bagi Indonesia antara lain yang pertama, Indonesia semakin miskin karena kekayaannya diambil, dirampas ya oleh bangsa-bangsa Eropa. Yang kedua, masuknya agama Nasrani menyebabkan sebagian rakyat Indonesia juga menganut agama Nasrani. Kemudian kekuasaan bangsa Eropa semakin menjadi-jadi di Indonesia menyebabkan Indonesia semakin terpuruk, rakyat jadi sengsara, dan bangsa Indonesia makin tertindas. Untuk poin 2, ini
adalah karena pada saat itu cara mereka kurang baik ya adik-adik ya. Namun pada akhirnya ini menjadi salah satu kekayaan Indonesia di mana ada 5 agama dan 1 kepercayaan yang diakui di negara kita ya. Hanya ini kita masukkan sebagai poin-poinnya karena cara mereka menyebarkan gospelnya ya, ini yang kurang baik ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita coba lihat dulu ya. Buatlah pengandaian berkaitan dengan peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Nah, yang ini ada bagian titik-titik yang harus kita jawab ya. Seandainya aku menjadi rakyat Indonesia pada saat itu, aku akan titik-titik, nah ini kita pilih ya, menerima atau menolak ya kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Nah, tentunya di sini Karina akan pilih menolak ya. Lalu penjajah titik-titik membantu atau menyengsarakan. Nah, mereka menyengsarakan ya. Makanya tadi Kak Rina bilang cara mereka dalam mencapai kekayaan ya dalam gold itu tidak baik. Mereka merampas. Lalu yang glorinya ya kejayaan juga tidak baik. Gospelnya mereka juga tidak baik ya. Makanya sebetulnya masuknya yang agama Nasrani ini Kak Rina tekankan lagi bahwa cara mereka kurang baik ya. Namun ya tadi itu menjadi salah satu agama yang memang kita akui ya. Sikap para penjajah awalnya baik atau jahat, namun pada akhirnya kelihatan juga sifat aslinya. Nah ini yang pertama sikap para penjajah awalnya baik, namun pada akhirnya kelihatan juga sifat aslinya yaitu menindas dan kejam ya. Nah, berikutnya ada cerita tentang cengkeh ya adik-adik ya. Boleh dibaca dahulu dan juga ada bacaan sifat-sifat benda. Boleh dibaca di pause videonya atau baca dari buku adik-adik. Dan kita akan langsung ke percobaan. Percobaan ini menggunakan alat 2 buah pensil, penghapus, peraut, dan buku catatan. Ambillah pensil yang masih utuh, perhatikan bentuknya dan gambarlah. Kemudian dengan menggunakan penyerut pensil, rautlah bagian ujung pensil sehingga dapat digunakan untuk menulis. Perhatikanlah, gambarlah, dan bandingkan gambar ini dengan gambar pensil yang utuh sebelumnya. Ambil penghapus pensil, amati bentuknya dan gambarlah. Kemudian gosokkan penghapus tersebut ke permukaan meja yang rata dan halus selama beberapa saat. Amati bentuknya, terutama pada bagian yang digosokkan. Nah, lalu berikutnya, diskusikan pertanyaan-pertanyaan ini. Nomor 1, apakah ujung pensil berubah bentuk setelah diraut? Ya, pensil diraut maka bentuk ujungnya berubah. Nomor 2, apakah ujung karet penghapus pensil berubah bentuk setelah digosokkan? Iya, ujung karet penghapus setelah dipakai juga berubah. Apakah kesimpulanmu? Bentuk benda padat dapat diubah jika mendapatkan perlakuan tertentu, misalnya ditumbuk, dipotong, atau digosok. Percobaan yang nomor 2, yang alat-alatnya yang digunakan adalah gelas yang diisi 3/4 tinggi, wadah lain yang transparan, lalu nampan atau papan kayu. Letakkan gelas yang berisi air pada permukaan yang rata, amati dan gambarlah. Letakkan gelas tersebut di atas nampan atau papan kayu, perlahan miringkan nampan atau papan kayu, jagalah jangan sampai isi gelas tumpah. Perhatikan lalu gambar. Bandingkan dengan gambar sebelumnya, lalu pindahkan air yang di dalam gelas ke dalam wadah yang lain. Perhatikan apa yang terjadi. Lalu tuanglah air tersebut ke atas tanah, apa yang terjadi dan catatlah. Yang pertama, bagaimana bentuk permukaan air di gelas saat sebelum dan sesudah dimiringkan? Permukaan air mendatar saat sebelum dan sesudah dimiringkan. Yang kedua, apakah yang terjadi ketika air dituang ke dalam wadah yang lain? Bentuknya mengikuti wadahnya. Yang ketiga, bagaimana cara air tersebut dapat mengalir? Air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Apa yang terjadi ketika air dituang ke atas tanah? Kemanakah air itu mengalir? Air akan masuk atau meresap ke dalam tanah. Nomor 5, apakah kesimpulanmu? Benda cair memiliki sifat bentuk yaitu tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wadahnya. Bentuk permukaan benda cair yang tenang dan selalu datar, mengalir ke tempat yang lebih rendah,
menekan ke segala arah, dan meresap melalui celah-celah kecil. Kemudian percobaan 3, ada gelas plastik, ember, air, dan buku catatan. Langkah kegiatannya adalah yang pertama, isi ember 3/4-nya. Masukkan gelas ke dalam ember dengan posisi menelungkup. Perhatikan apa yang terjadi. Miringkan gelas perlahan-lahan di dalam ember. Amati apa yang keluar dari gelas tersebut. Yang pertama, apakah yang terjadi pada saat kamu membenamkan gelas tersebut? Gelas akan terangkat ke atas karena di dalam gelas berisi udara. Yang kedua, apa yang terjadi pada saat gelas dimiringkan? Mengapa hal itu terjadi? Ketika gelas dimiringkan akan keluar gelembung udara karena dalam gelas berisi udara. Yang ketiga, apakah kesimpulanmu? Benda gas memiliki sifat mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Benda gas menekan ke segala arah dan benda gas terdapat di segala tempat. Yang keempat, berdasarkan percobaan di atas, buatlah sebuah laporan percobaan dengan menggunakan poster. Dalam poster, jelaskan perbedaan sifat ketiga wujud benda tersebut. Lengkapi dengan gambar dan keterangan, lalu nanti dipresentasikan. Nah, Karina contohnya sudah mengambil dari internet juga ya. Yang pertama, bentuk benda padat tetap. Kemudian bentuk benda padat dapat diubah jika mendapatkan perlakuan tertentu, misalnya ditumbuk, dipotong, atau digosok. Bentuk benda cair tidak tetap selalu mengikuti bentuk wadahnya. Bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Benda gas memiliki sifat mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Benda gas menekan ke segala arah. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya. Sekian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat pagi.